kemarin bikin statement, salah satu kriteria punya suaminya besok nggak pengen sering-sering ketemu. Gitu. Nih, syarat jadi suami orang kasih, aku nggak mau tiap hari bareng katanya gitu. Tapi fakta ya, salah satunya adalah Fakta. itu sebuah kode bahwa suaminya itu harus punya kegiatan, ada Iya, kerjaan. iya dong, fakta-fakta. Apalagi sih yang membuat kamu punya apa sih namanya syarat seperti itu? Ya karena ya manusiawi ya, manusia itu ya harus punya personal space gitu. Jadi sebenarnya yang penting sama-sama tahu kita nggak ngapa-ngapain, nggak aneh-aneh, dan mempunyai hobi masing-masing dan ya nggak ngelakuin hal yang menyimpang dari pernikahan sebenarnya. Cuman nggak konsep yang tiap hari ketemu gitu nggak ya? Ada hari-hari di mana sendiri gitu. Iya, karena kita sebagai ibu aja kan butuh me time ya gitu. Jadi jangan sampai apa ya, kita tuh lupa sama karakter kita, sama diri kita sendiri. Jadi ya kalau aku pribadi nih, karena memang aku tuh orangnya me time banget gitu kan. Kayak aku lagi suka ngelukis, lagi suka musik ya nggak mau diganggu gitu. Jadi ya butuh personal space aja sih. Jadi nanti konsepnya gimana nih tinggal rumahnya nih? Ya kita punya Ada rumah dua bersama, rumah, ada aku 3 punya rumah rumah tuh. juga, dia punya rumah juga. Terus kalian punya rumah juga, jadi 3? Iya, jadi ada rumah sama-sama gitu. Ribet ya? Gak apa-apa sih, kalau ada yang mau, nah ini kan ada banyak deh sudah yang melakukan pendekatan-pendekatan. Kamu ngomong gak tuh ke cowok-cowok itu? Ya ada aja, tapi kayaknya ya ada yang, oh bisa-bisa aja gitu. Oh ada yang begitu? Bisa-bisa aja kayak gitu, memang bagus sih. Ada yang ngomong kayak gitu, ya berarti kan laki-lakinya open minded gitu loh. Ya segala sesuatu itu sebenarnya ya menurut aku ya kompromi sih. Kesepakatan ya, kalau Iya. sepakat kenapa enggak? Oke, lanjut Vita atau fakta Aura kasih. Setelah 2 tahun lalu kamu sempat punya pacar lagi, setelah cerai ya. Kamu tuh sebenarnya sempat punya pacar lagi. Dan putus, dan kamu seorang Aura kasih diselingkuhin, fitnah atau fakta? Ya fakta. Udah dapet kamu masih diselingkuh juga nih? Karena gini, Perempuan-perempuan yang lain jadi gini, astaga gitu. karena mungkin aku tuh dibilangnya alpha female, dominan. Sementara kan perempuan itu hakikatnya ya maksudnya ini ya harus nurut-nurut aja nih gitu. Tapi kan aku balik lagi, ini segala sesuatu perlu kompromi. Kalau laki-laki yang nggak mau kompromi, tiba-tiba ngerasa ini nggak bisa nurut nih kayaknya perempuan ini, atau mungkin apa karena aku dominan gitu. Ya pada akhirnya nyari orang yang memang lebih nurut, mau diapain aja oke gitu. Kalau aku kan sebenarnya prinsip aku kan ya maaf ya maksudnya aku nggak mau melekat dengan pasangan. Perempuan itu harus punya achievement, punya mimpi, punya potensi, dan itu akan melekat sampai tua. Karena fisik itu berubah Kak. Pasangan bisa aja ya nggak ada come and go gitu loh. Tetap diri kita sendiri gitu ya. Memperbaiki diri dulu aja kalau aku. Nah tunggu nih, di luar yang itu tadi, kamu taunya gimana kalau waktu itu kamu diselingkuhin? Ya Lewat aplikasi apa? nggak ada. Lu chatnya pakai macam-macam Nggak, sekarang. aku dari Tuhan langsung. Tiba-tiba tahu aja deh. Tiba-tiba tahu, tapi lihat bukti dong. Ada. Lihat langsung gitu, ketemu. Oh enggak. Lagi jalan bareng sama siapa gitu enggak? Enggak, malahan udah selesai baru kita ketemu nggak sengaja beberapa kali sama ya gitu aja lah. Oh ternyata dia. Gitu. Manusiawi lah Kak. Ada aja kan orang jahat mah. Belum jodoh. Oh, orang jahat. Kita diselingkuhin kan jahat Kak. Oh ya benar juga ya. Lanjut Aura kasih fitnah atau fakta. Satu lagi nih ya. Oh kamu kemarin sempat main film lagi gitu ya. Setelah vakum 4 tahun. Karena kamu takut kalau kelamaan kamu bisnis sibuk fokus di bisnis aja. Orang-orang tuh mulai lagi nggak tahu bahwa Aura kasih itu adalah artis. Fitnah atau fakta? Enggak sih malah. Kenapa aku sekarang lagi bikin bisnis, bangun bisnis tiap hari itu aku mikir gitu. Aku mau ngerjain apa ya, bisnis apa lagi ya. Justru karena aku nggak mau fokus di entertainment. Oh, jadi ini main film buat iseng. Ya lumayan Kak, cuan kan. Yes. Tetap butuh ya. Ya karena ada ya bagus juga gitu. Terus ya maksudnya sesekali nggak apa-apa. Oke, baiklah. Nanti kita ngobrol lagi sama Aura. Ada Po Ati. Nah, Po Ati ini. Apalagi dia mengandalkan. Mana sih? Itu tadi langsung. Oke lanjut. Aura kasih ya. Sampai mana tadi tunggu. Kamu sekarang hobi banget melukis. Salah satu lukis tentang diri sendiri yang seolah-olah terlihat kesepian, sedih, menunggu seseorang. Fitnah atau fakta? Oh ini lukisannya sebentar. Yang mana nih? Ini. Coba mana lukisannya? Gambar lukisan ini, tuh kan? Ini apa sih ceritanya? Kalau yang Bagus loh lukisannya. bawa payung itu ya lagi gloomy aja sih. Kenapa? Itu yang habis diselingkuhin. Ini enggak. Aku baru ngelukis tuh bulan Mei 2023. Oh, ini dia apa? Kenapa kamu feeling gloomy?
Enggak, lagi gloomy aja ya lagi siklusnya aja kan. Kalau ini yang kanan? Enggak, itu mah random aja. Tapi bagus loh. Kalau dijual berapa? Udah ada yang nawar belum? Enggak lah, aku tuh masih nge-remake, masih ngikutin tutorial orang-orang lukis. Oh, jadi masih belajar gitu. ya? Masih belajar. Oke, lanjut Vita atau fakta Aura kasih. Kalau kamu dulu orangnya boros, suka belanja dan jalan-jalan ke luar negeri tanpa mikirin tabungan, makanya lama ngontrak rumah ya. Tapi setelah punya anak kamu jadi menghemat sampai bisa beli rumah seharga 50 miliar. Astagfirullahaladzim, amin. Diaminin. Tapi dulu emang boros. Ya namanya masih muda ya, masih Belum punya anak ya. belum pinter ya gitu loh. Jadi ya masih party lah apalah gitu ngabisin uang. Kalau sekarang kan lebih mikir investasi apa, bikin bisnis apa gitu. Itu balik lagi perempuan harus punya achievement. Belum, oke. Jadi ini kan kamu akan tinggal di sini, suamimu di sebelah lagi. nanti Suamiku ada suruh beli di sebelah kalau ada. satu komplek ya. Iya. Jadi ini berapa miliar? Ya ada lah, alhamdulillah. Tapi enggak 50 Oh lah. iya, oke baik. Sekarang kita ke Po Ati, ini beneran kalau ini ya. Po Ati kemarin memberikan kabar, dia tuh di ususnya lagi ada tumor kemarin. Dia sempat sharing cerita dan itu dia nggak mau dioperasi karena ada trauma-trauma. Tapi kita juga pengen tahu apa sih yang sebenarnya dirasain oleh Po Ati. Proses penyembuhan seperti apa, pengobatan seperti apa yang akhirnya dipilih. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Po Ati, komedian dan artis kelahiran 1956 yang mengawali karirnya di program acara Samrah tahun 1978 dan pernah bermain dalam sinetron Warkop Milenium ini didiagnosis mengidap tumor jinak di usus sejak Juni 2023 setelah merasakan sakit perut setiap hari di mana saat dicek terdapat benjolan di ususnya. Po Atik yang sebelumnya dikabarkan hanya berjualan puding kelapa dan mengandalkan uang honorer dari TV demi menyambung hidupnya ini mengaku tidak mau dioperasi karena trauma ibunya meninggal lantaran mengidap penyakit yang sama dan memilih menjalankan pengobatan alternatif dengan ramuan herbal dan pijat. Po Atik yang sempat rutin suntik silikon sejak tahun 1990 ini sempat melakukan operasi pengangkatan silikon lebih dari 21 kali pada bagian dagu, bibir, hidung hingga payudara karena wajahnya merah dan bengkak hingga ia tidak ingin terkena kanker kulit. Seperti apa kondisi terkini Po Atik yang mengidap tumor usus? Benarkah Po Atik ingin dioperasi kalau pengobatan alternatifnya tidak berhasil? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baik, kita sekarang sudah bersama dengan Po Ati. Ini kita mau bahas artikel ini nih. Cerita Po Ati idap tumor usus gitu. Tadi Po Ati sebelum ngobrol bilang gini, boleh nggak sih hari ini nggak nangis? Tadi dia duduk diam, mukanya jutek banget. Kenapa sih Po? Maksudnya capek nangis melulu Iya. setiap Diwawancara. diwawancarain pasti nangis. Jadi sekarang pengen nggak mau nangis. Nggak mau nangis ya betul. Iya. Nah ini Po mungkin bisa ceritain ya. Apa sih waktu kan ini dideteksinya Juni tahun Juni, kemarin. iya. Apa sih yang dirasain waktu Yang itu? dirasain itu perutnya nggak enak. Ada kembung, ada begah, ada panas, ada sembelit, komplit deh. Pokoknya nggak enak. Singkat cerita, Empo ke dokter, internis. Terus sama dia diperiksa, terus Empo dirujuk ke bagian gastro, gitu. Dari bagian gastro itu dicek, hasilnya katanya banyak polipnya gitu kan. Banyak polip. Banyak polipnya. Terus kita bikin janji untuk di endoskopi sama di kolonoskopi gitu. Nah terus hasil dari endoskopi dan kolonoskopi itu hasilnya banyak polip di usus. Yang kecil-kecil udah dibuangin semua sama dokter. Dibuangin pakai apa? tuh? Dibuanginnya pakai apa? Maaf, izinkan lewat belakang tuh. Oh, Iya. jadi kayak di laser gitu atau enggak pakai obat? Nggak ngerti, Empo soalnya di bios total. Oh, jadi nggak tahu ya? Nggak tahu. Singkat cerita ada satu yang Agak polip besar dan dia udah berakar, tidak bisa diambil lewat anus, jadi dia harus lewat operasi gitu. Tapi ini pakai proses dicek dulu nggak ini, maksudnya kondisinya jinak atau ganas gitu? Udah dibiopsi sih Udah jinak. dibiopsi, Jinak. Tapi? Tapi sebaiknya kata dokternya secepatnya diangkat karena gen dari mama meninggalnya kanker usus, dari papa kanker paru-paru gitu. Jadi gennya kuat. Oke. Gitu. Jadi pasti itu sempat merasa khawatir, ada ketakutan, nggak pengen Iya. operasi. Nah sekarang teknik pengobatan apa yang dijalani Po Ati? 1, 2, terus ada nggak sih pantangan-pantangannya supaya artinya tidak terulang lagi tuh polip-polipnya, hidupnya berubah nggak, makanan yang dipantang apa? Iya. Terus kemarin tuh nangisnya gara-gara apa aja sih? Kita Iya. berikut ini. Tetap di Rumpi.